Altar call, and then Scan tiket. ya. Terus sudah ya. Berarti udah tahu semua loh, nggak usah training ya. Oke. Udah bisa ya. Ya, kita malam hari ini akan bahas tentang apa yang kalian sebutkan tadi. Oke, next slide. Ya, ini bawa sendiri ya. Tahu nggak singkatan ini apa? BTS. BTS, K-pop itu ya? Bukan ya? Barat Timur Selatan ya. Loh, kok hilang? Wah, suruh nyanyi lagi. Oke, ya. Ini adalah yang kita lakukan setiap hari Minggu, ya. Jadi laporan data ministry adalah data di counter, ada tiketing kayak gitu. Ya. Jadi ini kita ada bagian sendiri-sendiri, barat, timur, selatan, dan pintunya itu P1, P2, P3, P4 sampai P12 itu ada sendiri-sendiri juga, ya. Oke. Terus kemudian laporan tiketing. Nah, ini kalau ada event biasanya kita akan berapa tiket yang terpakai, berapa tiket yang belum terpakai. Oke, berikutnya. Nah, job desk data ministry ya adalah yang tadi dikatakan itu ya, menginput telecounter dan memverifikasi data jemaat. Artinya tiketing bener apa enggak gitu ya dalam sebuah ibadah atau acara, serta menyediakan informasi atau layanan seputar gereja, yaitu kayak tadi itu ya yang dikatakan kalian. Jadi job desk kita itu telecounter, tiketing, dan yang di depan front desk tadi gitu. Oke, sampai sini nangkep ya? Nangkep ya? Oke. Ya ini cakup. Oke, berikutnya. Cakupan pelayanan data entry ya. Jadi ada berapa aja tadi dikatakan apa? Tadi counter ya kan. Terus kemudian penitipan stoller ini tadi belum ada yang jawab ini ya. Penitipan stoller. Terus altar call ada, baptisan dan welcome lounge. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Yuk berikutnya. Kita akan bahas tentang tadi counter ya. Job desk tadi counter yang pertama. Kalian udah punya kan yang tadi di grup ya, GMS-nya diperbarui hari ini. Saya juga baru tahu ini hari ini. GMS Android dan iOS. Waktu itu cuma bisa Android. Nah, udah ada nyoba belum? Di rumah tadi udah nyoba belum? Belum ya? Nanti ya Henry ya? Henry nanti ya? Oke. Ya udah. Jadi yang pertama, kalian kalau udah punya GMS, nanti kalian update di Play Store. Kemudian yang kedua, tugas job desk sebagai telecounter adalah standby pada posisi sebelum pintu dibuka. Nah, standby pada posisi pintu dibuka. Kenapa kok sebelum pintu dibuka? Karena kadang-kadang jemaat itu nyelonong. Waktu jemaat masih keluar, itu ada jemaat masuk. Nah, kalau misalnya kita belum standby, jemaatnya masuk kehitung nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya kita nanti akan pelayanan, kalau misalnya nanti ketuanya ngajak datang jam 2, kalian datang jam 3. Oh enggak ya, jam 2 kurang kalau bisa gitu ya. Jadi karena apa? Karena kadang kita nggak tahu selesai gereja itu selesainya itu jam berapa kan. Jadi sebisa mungkin kita masih datang, kita masih briefing ya kan, kita masih pembagian tugas, belum lagi kalau cari parkir itu di sini tuh kalau hari Minggu ya itu bisa 1 jam, kalau hoki ya setengah jam dapat gitu kan. Siapa yang di sini kalau parkir cepet? Nggak ada toh, semua pasti lama kan? Gitu. Oke, terus yang ketiga, input kode yang diberikan ketua atau PIC sesuai dengan tempat dan jam ibadah. Jadi nanti kita ketika mau melayani di grup, nanti itu akan dibagi sama ketua masing-masing, ada apa namanya, kode QR code gitu. Nanti kalian nanti akan dipraktekkan lah. Jadi nanti akan dipraktekkan biar Henry ada kerjaan nanti ya.
Oke. Yang keempat, pilih lokasi pintu pada aplikasi sesuai penempatan. Jadi nanti yang di sini, yang P3 ini ya, kelihatan ya. Yang P3 ini itu nanti akan ada pilihan P1, P2, P3, P4. Nah, kalian akan di posisi mana? Nah, itu nanti hati-hati karena kalau kalian lupa itu nanti pasti nambah ke misal nih kalian tugasnya di P4 gitu kan, tapi ternyata sekalian salah di P5 gitu, akhirnya yang P5 itu nambah laporannya double akhirnya kayak gitu. Jadi ketika kalian pelayanan dilihat bener nggak posisi pintu gitu, paham ya? Oke. Yang kelima, menghitung jemaat yang masuk. Nah, tekan plus untuk menambah dan tekan minus untuk mengurangi. Jadi kalau ada jemaat ke toilet, tetap kalian kurangi, ya kan? Kalau jemaat datang lagi, misalnya datang masuk nih, gak lama dia keluar, gitu kan? Gak lama dia keluar, dikurangi dong, ya. Kemudian ketika dia masuk lagi, otomatis ditambah. Udah pintar, oke. Ya, oke. Yang lanjut. Yang nomor 6, dilarang meninggalkan posisi tanpa ada yang menggantikan. Nah, nih, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya mau ke toilet gimana? Ada yang bisa jawab? Cari teman yang menggantikan gitu. Cari teman yang menggantikan, betul. Jadi di grup chatting gitu kan. Aku atau mungkin biasanya ketua minta tolong ketua gitu, ketika tolong ketua, aku minta tolong bantu ya sebentar gantiin kayak gitu. Nanti biar digantiin sebentar, kembali lagi ke posisi. Oke. Ya. Jelas ya? Sampai nomor ini jelas, 6 ini jelas ya? Oke. Mau tanya. Ya. Mau tanya lah, kalau misalnya gini. Sisi, bentar ya. Ini sisi tanyain sekarang nggak apa lah? Silakan. Oh silakan. Kamu nggak ada kerjaan nanti ya? Oke, ya. Dalam satu grup kan nggak tahu ya berapa jumlah orangnya ya. Dalam satu grup? Nah, dalam satu grup yang sesi itu kebaktian itu kan nggak tahu yang berapa jumlah orangnya. Mari gitu, kalau pas kejadiannya ada yang salah satu ada yang sakit, misalnya pusing ya kan, yang pelayanan ada mungkinan kayak gitu. Nah, berarti harus ada langsung yang cover. Oh, jadi ini pusingnya waktu kejadian lagi pelayanan? Iya, kan Oh. jadi kayak gitu kan. Oke. Selainnya tadi ngomong kamar mandi itu. Oke, ya. Ya, otomatis kalau ada kejadian pusing kayak gitu, ya selama ini sih belum ada sih. Oke. Kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, pasti kita bantu bawa ke first aid ya kan, untuk bantu ke dokter dulu ke sana. Tapi tetap pasti ada harus yang gantiin gitu. Nanti pasti harus ada yang gantiin. Kalau misalnya 1 orang, ketua bisa gantiin. 2 orang mungkin ketua yang kedua bisa gantiin. Kalau 3 orang ya itu harus cari solusi yang lain gitu ya. Ini janjian sakitnya atau gimana gitu ya. Oke. Udah? Menjawab? Oke, ya. Yang lain nggak ada? Lanjut ya. Ya. Nomor berapa? 7 ya. Telekonter berhenti setelah 60 menit dari ibadah dimulai. Nah, jadi setelah kita TC kemudian firman dimulai gitu kan. Kita TC firman dimulai, kita tetap standby. Bukan berarti ketika firman dimulai kita selesai pelayanan, belum. Jadi kita pelayanan sebelum ya kan, dan setelah firman kita tetap stay gitu. Cek merduan itu Pak. Halo. Enak. Ya wis. Hilang. Oke, lanjut ya. Jadi kita kalau udah firman mulai, ya kan? Kita udah firman mulai, kita tetap stay. Kita nggak boleh pergi dari tempat pintu yang sudah kita tugas kita jaga ya. Sampai berapa? 60 menit. Atau mungkin ada woro-woro dari ketuanya. Oke, kita kumpul. Nah, seperti itu. Apakah mungkin ada pertanyaan? Apakah kita harus stay berdiri ketika pintu ditutup? Kan kita di luar toh jaganya, gitu kan? Enggak. Jawabannya adalah enggak. Kita bisa duduk, kita enggak keras gitu kan. Jadi kalau kalian
Ya kita tahu lah ya, berdiri gitu kan mulai jam 2:30, misal jam 4, ibadah jam 4 sore gitu kan, kita berdiri 2:30 sudah standby gitu kan, 3:30 jam 4 ibadah mulai lagi ya nih toh, lagi itu firman 4:30. Nah ketika 4:30 masih berdiri gitu kan, lanjut jam 5 sampai 5:30 enggak gitu. Jadi kalau udah firman pintu ditutup, kalian boleh duduk gitu ya. Tapi kalau misalnya ada jemaat masuk, ya mungkin better kalian berdiri lagi gitu. Kelihatan oh ada jemaat mau masuk, berdiri terus di DC itu lebih apa ya, attitude-nya lebih oke gitu ya. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Gak ada. Oke, yang terakhir nomor 8. Menghitung semua jemaat, baik orang dewasa maupun anak-anak dan bayi yang digendong, kecuali volunteer berseragam atau memakai namtek ya. Jadi mau itu bayi, mau itu apa, tetap semua adalah jiwa ya. Setiap jiwa kita hitung. Oke, jadi kecuali volunteer yang memakai namtek. Kalau misalnya pertanyaan ada yang memakai baju pendoa, tapi dia duduk, nggak bertugas, dihitung nggak? Enggak, dihitung yang bener yang mana? Dihitung nggak? Yang sini dihitung nggak? Hitung, yang sini? Hitung, yang sana? Terus yang ngomong nggak siapa? Yang ngomong nggak siapa tadi? Ya, jadi tetap dihitung. Ada mau bayi mau apa yang mereka meskipun nggak duduk itu tetap dihitung, karena itu kita ngitungnya jemaat yang hadir, bukan kursi yang duduk, ya. Jelas? Oh sorry, jemaat yang hadir. Sorry tadi kan bahas tentang baju pendoa gitu ya. Ya itu mereka tetap dihitung karena mereka nggak melayani. Kalau mereka melayani, ya nggak usah dihitung, gitu, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini dari konter TC via GMS Apps. Nah ini adalah gambar-gambarnya. Nanti ketika kalian akan pelayanan itu nanti pilihnya step-stepnya. Kok tambah hilang ya Bri? Stepnya adalah apps, ya kan? Kalian buka mau dibuka sekarang apa nanti aja ini ya? Kamu ya itu apps, terus kemudian akan ada pilihan DM yang telecounter, karena DM kan banyak tuh DM ya. Kalian pilih telecounter, kemudian nanti, nah itu yang dibagikan adalah tadi barcode tadi itu, yang di situ kunci kode event. Jadi itu nanti kode eventnya akan dibagi sama ketuanya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang penitipan stoller job desk ini termasuk kerjaan DM yang masih baru, masih anget-anget gitu, masih belum lama. Ya, jadi tahu ya, di sini tahu kan penitipan stoller di mana? Halo? Tahu ya. Nah, job desk-nya ada, nanti akan dikasih HP dari gereja dan tidak dibawa pulang dan tidak diperjualbelikan ya. HP dan printer, terus kemudian nanti dari HP itu akan buka aplikasi GMS-nya. Di HP itu udah ada GMS Apps, terus kemudian pilih menu aplikasi di bagian bawah. Di bagian bawah nanti ada menu aplikasi. Nah ini ada Koari. Kok sini kok temenin gue kok. Oke, jadi pilih menu di aplikasi di bagian bawah, kemudian pilih installer Aprestor. Ini hanya ada di HP-nya yang di gereja, di HP kita nggak ada. Ya, ini ada di HP gereja. Pilih installer operator, kemudian pilih lokasi dan jam ibadah dan ruang installer, kemudian tekan tombol scan printer QR code, maka HP akan masuk modus kamera. Jadi nanti ketika semua kita ini momennya ketika standby dulu ya, sebelum pelayanan. Kita harus set dulu HP-nya gitu. Nanti akan diajari kok. Memang ini masih baru jadi harus di set dulu. Kemudian setelah semua standby, nanti kan dimasuknya lokasi, jam lokasinya kan pasti GMS rooftop ya kan, terus jam ibadah keempat, apa ketiga, apa kedua, apa kesatu, dan pilih ruang stoller itu ada dua, ruang stoller 1 dan ruang stoller 2. Kita pilih ruang stoller 1. Kemudian
tekan tombol scan printer QR code, maka HP akan modus kamera. Nah, pastikan printer sudah menyala. Jadi kalau modus kamera, HP sudah menyala kamera kotak itu kayak scan tiket, nah itu berarti sudah standby untuk nyeken jemaat. Kalau jemaat nitipkan installer. Kemudian pastikan printer sudah menyala. Icon sinyal di layar printer akan berkedip, tanda printer siap dipakai. Scan QR code di atas printer. Di HP di sisi kanan, ya ini nanti baca sendiri ya. Itu nanti berikutnya. Kalau gambar lebih enak ya kan. Kalau tulisan kan oh ya, ini job desk lainnya untuk coba sih sebelumnya yang tadi. Nah, ini yang job desk ini, jadi penelitian installer itu ada kita pertama pastinya nyalain HP yang dari gereja, menghubungkan ke printer. Simple itu aja pertama. Seperti ini, menghubungkan aplikasi ke printer. Cuma ini adalah step by stepnya. Kemudian berikutnya penitipan installer. Nah, penitipan installer ini adalah tadi kan HP. Ini adalah sekarang adalah kita, gitu kan. Siaga di lokasi penitipan installer. Kita harus siaga dulu. Standby dulu, kemudian scan QR code dari HP jemaat atau dari HP jemaat ya. Jadi jemaat itu pasti sudah punya barcode untuk kita scan. Ketika dia datang, dia punya barcode, kita scan. Nah, kemudian ketik nomor rak penyimpanan. Di dalam itu ada rak yang namanya A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, ketika kalian untuk apa? Untuk memudahkan kalian ketika jemaat mau ngambil, oh ini A2, oke di sini. Kalian kan nggak mungkin hafal. Sekali ibadah itu kira-kira 50 $, kadang 60 $, kayak gitu. Nah itu kalau misalnya nggak ada kode kan kalian nggak mungkin hafal gitu kan. Nah jadi kalau yang bisa dilipat kita taruh di tengah, di atas. Kalau nggak bisa dilipat banyak barang kita taruh di bawah gitu, di A1 gitu kan. Terus kemudian ketik nomor rak penyimpanan yang tadi, kemudian cetak stiker label. Lalu bagian atas ditempelkan dengan baik ke installer. Ingat ya, kalau kita menempelkan di installer, jangan menempelkan di bagian pegangan. Karena apa? Susah untuk dilepas, gitu. Jadi di bagian mana kita tempel? Yang di bagian kain. Kan ada bagian kain tuh, ya kan? Bayangin ini installer gitu ya. Bagian kain di belakang kayak gitu. Itu yang kita tempelkan. Jangan di pegangan setirnya gitu ya. Oke. Belum. Yang nomor 5, label bagian bawah diberikan kepada jemaat. Nah, jadi nanti labelnya itu ada 2. Nomornya misal nomor 1 dan nomor 1 gitu kan. Itu ada 2. Yang ditempelkan itu yang ada QRIS, yang ada krisnya itu ditempelkan ke installer. Yang nggak ada krisnya itu dikasihkan ke jemaat. Kenapa? Kalau ada kris, misalnya orangnya itu lupa, misalnya nih habis ibadah dia tiba-tiba lupa, langsung nyelonong aja pulang gitu kan. Bisa di situ bisa di-scan, ada krisnya itu di-scan terus nanti muncul gitu. Nah, itu tujuannya kalau ada kris ditempel installer biar kalau ketinggalan bisa menghubungi ya. Nomor 6 ya, sampaikan ke jemaat bahwa penitipan adalah peribadah yang diikuti saja. Nah, ini kadang-kadang ini nggak banyak kok, ada case jemaat itu mau ibadah lagi gitu kan, tapi dia nggak mau ribet, wis tak titipin installer ibadah 1, aku mau ibadah lagi yang kedua gitu kan. Nah di sini kalau ada yang mau kayak gitu, nanti di scan aja, ditanya ini installernya ketinggalan belum diambil kayak gitu. Oh mau ikut ibadah lagi, terus kemudian dijawab lagi sama kalian, oh nanti tidak apa-apa diambil lagi terus dimasukkan lagi aja, dititipin lagi, jadi kayak refresh lagi gitu ya. Jadi kayak kita per ibadah clear. Nah, baru ex ibadah baru ada penitipan lagi gitu. Oke. Yang terakhir, letakkan installer di rak sesuai nomor rak yang dicatat label kayak tadi yang tak katakan ya. Jadi supaya memudahkan kita waktu kita mengambil lagi nomornya, oh di A2 tinggal ngambil, oh di A3 tinggal ngambil gitu. Oke. Kadang-kadang kita pernah nggak ngelihat kalau installernya sampai berdiri di luar gitu? Pernah nggak? Sampai overflow ya, installer ya overflow ternyata ya, overflow di luar gitu. Ya itu
nggak usah dikasih nomor nggak apa-apa gitu. Jadi oh ternyata bukan di rak, kalau nggak ada nomornya berarti bukan di rak, di luar gitu ya. Oke, berikutnya next, pengambilan stoler. Nah ini menerima label dari jemaat tadi yang saya katakan tadi, bahwa yang nomor aja itu nanti kalian terima, cocokkan nomornya gitu. Oh ya, kemarin ini ada case kalau ada yang tadi waktu kita pilih scan di HP itu kan ada room stoler 1 dan room stoler 2, ingat ya? Ya. Nah, ketika kita milih room stoler 1, kemudian nggak sengaja kita back, kemudian keluar, kemudian kita masuk lagi, terus kita room stoler 1 itu udah 2 stoler dititipin, nomor 1 dan nomor 2. Ya. Terus kalian nggak sengaja back keluar, kemudian masuk lagi, kalian pilih room stoler 2. Kemudian ada jemaat mau scan lagi, itu akan muncul nomor 1 lagi. Nah, kalau ada case kayak gitu, kalian harus ingat-ingat. Kalian khusus untuk nomor 1 dan 2, kalian cek nama di kertas itu. Kalau namanya sama, oke, cocok. Kalau namanya nggak sama, nah ini berarti yang mana? Oh, berarti nomor 1 yang room stoler 1 kayak gitu. Jadi hati-hati kalau kita milih room stoler 1 dan room stoler 2, karena itu ketika kalian print nggak akan sama nomornya. Nangkep? Ya. Kalau udah yang jaga stroller ini berarti udah ada ngitung kan? Oh enggak, beda. Enggak ngitung. Jadi posisinya kan jobdesk kita kan ada telecounter, ya kan? Kemudian yang bersamaan adalah telecounter dengan stoler. Itu nggak mungkin pelayanan jadi satu, nggak mungkin. Pasti sendiri-sendiri karena jamnya itu bareng. Gitu. Kecuali altar call pun juga gitu. Karena stoler kan kadang-kadang belum jemaat, belum amin udah keluar ya kan? Ya, waktu altar call kadang-kadang nggak mau rame-rame. Wes tak keluar dulu. Nah, itu jadi tim stoler yang penitipan stoler harus standby terus gitu. Jadi nggak mungkin bareng. Jadi yang stoler selama ini tetap stoler, nggak mungkin jadi TC, nggak mungkin jadi altar call, nggak mungkin welcome launch gitu. Nggak mungkin baptisan juga. Ya. Dan ada lagi? Ada ya. Kemudian yang ketiga, cabut stiker label dari stoler. Nah ini kita harus cabut, ya toh. Setelah kita tempel, kita cabut, jangan dibiarin. Minggu ini tempel, minggu depan tempel, minggu depan tempel. Lama-lama jadi banyak stikernya. Ini stoler apa penitipan kan gitu ya. Oke. Yang keempat, batu jemaat agar stoler terbuka dengan baik. Ini hati-hati. Kita juga kita penitipan stoler itu nggak mudah. Memang kelihatannya gampang, tapi nggak mudah. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba kita ambil stoler gitu kan, orangnya juga lupa ada botol di situ. Ketika dia ambil, dibuka, botolnya jatuh, pecah, ya kan? Kalau kayak gitu gimana? Jadi tetap kita harus hati-hati, meskipun itu kita pelayannya di stoler, tetap harus hati-hati supaya kita juga pelayanan memberi yang terbaik, ya. Oke, berikutnya. Ini masih di penitipan stoler. Jobdesknya untuk cara jemaat menitipkan stoler. Nah ini ketika kalau jemaat ada jemaat itu yang nggak tahu bagaimana cara menitipkan stoler ya. Bagaimana cara menitipkan stoler. Nah itu nanti di situ akan ada barcode untuk jemaat itu scan gitu. Bukan Shopee Pay, bukan Tokped ya. Itu barcode gitu kan. Itu untuk scan langsung isi stoler, nanti berapa stoler yang dititipkan gitu. Kemudian kalau scan QR yang tersedia, kemudian menuju ke aplikasi GMS Church, ya kan? Terus kemudian scroll ke bawah, pilih ke bagian aplikasi harus service, iya aplikasi, iya. Scroll ke bawah ke bagian aplikasi, kemudian masuk ke stoler. Nanti kalau kalian buka di GMS Apps, itu akan ada biru, nah, ya kan? Kalian itu ada Eagle Kids, ada apa gitu kan. Nanti kalian jemaat kasih tahu itu ada stoler storage gitu ya kan. Kemudian diklik pilih jumlah yang akan dititipkan, ada 1, 2, 3. Kemudian kalau 1, kalau 2, 2. Kalau 2 nanti akan muncul 4. Jadi 2 untuk stoler, 2 untuk jemaatnya. Kemudian pilih submit, kemudian yes.
maka nanti akan muncul QR code yang akan kita scan. Gitu. Sampai sini jelas? Untuk penelitian solar aman? Aman ya? Oke, berikutnya altar call. Nah, ini kita akan ke altar call. Altar call adalah yang pertama flow, ya kan? Siapkan aplikasi telecounter non GMS jika ada altar call. Jadi yang bukan altar call yang tadi di aplikasi GMS ada saya DM terus telecounter, bukan itu ya. Tapi kalian bisa download dari aplikasi, kalian ketik telecounter nanti akan muncul banyak telecounter. Itu gunanya untuk kita altar call pakai itu. Kemudian bersiap sesuai posisi. Nanti posisi akan diarahkan oleh ketua masing-masing. Posisi akan diarahkan oleh ketua masing-masing. Kemudian hitung setiap jemaat yang maju altar call. Jemaat yang maju kalian hitung sesuai blok masing-masing. Jadi ketika ada di rooftop ini ya, nanti akan di sini di bagian maju sini A1 ke A2, A2 ke A3, A3 ke A4 ya. Jadi tiap lorong-lorong itu akan dikasih petugas masing-masing untuk ngitung jemaat yang lagi altar call. Kemudian yang keempat, laporkan tiap jiwa yang maju altar call ke grup WA tim. Jadi nanti kalian akan dibagi tim. Nah, nanti ketika kalian altar call, kalian ditugaskan di bagian mana, kalian itu yang kalian report, yang kalian laporkan gitu ya. Misalnya Rudi, ya kan? Rudi ini di bagian A1 paling ujung ada 10, ya udah ketik aja A1 10 gitu kan. A2, A3 15 kayak gitu. Jadi laporkan sesuai altar call yang kalian ditempatkan ya. Jelas ya altar call ya? Oke, jelas. Berikutnya baptisan ya. Di sini ada baptisan meeting point, ada area pendataan, dan ada kolam baptisan. Ini step-stepnya, gitu ya. Yang pertama, persiapkan sign in dan stiker baptisan. Kalian kalau mungkin lihat ada orang yang ada data ministry yang megang sign in, ya kan? Nah itu tugasnya itu yang pertama itu meeting point, poinnya. Jadi ada titik-titiknya setiap baptisan. Gunanya apa? Jemaat tahu, oh ini tempat baptisan. Nah nanti dari situ akan diarahkan. Jadi yang nomor 2 ada bersiap di posisi masing-masing sebelum ibadah usai. Jadi ibadah belum buyar, kalian udah standby, gitu kan? Ibadah belum buyar, kalian dipatkan atau di lantai 3, lantai 2, gitu kan? Atau di mana gitu. Kemudian tempelkan stiker ke peserta baptis. Kalau misalnya ada, oke, mau maju nih baptis, kita itu dikasih stiker, gitu. Nah, ketika ada yang mau baptis, ditempel stikernya. Di mana? Di lengan ya. Terus kemudian keempat, mendata peserta baptis. Jadi pendataan nanti akan dilakukan oleh kita dan nanti akan ada step-stepnya. Kalian akan udah ada yang tahu kan? Belum ya? Untuk pendataan ya. Pasti pakai materai juga ternyata, baru tahu. Kalau yang umur, nah ini yang terakhir usia 12 sampai 17 tahun perlu didampingi ortu dan untuk tanda tangan form izin bermaterai 10.000. Jadi itu khusus untuk 12 sampai 17. Itu perlu dampingan orang tua. Tujuannya apa? Kalau biasanya kayak gini kan umur 12 sampai 17 perlu bimbingan orang tua kalau kita mau baptis. Jadi persetujuan orang tua itu penting gitu. Baptis karena baptis itu juga bukan main-main ya. Sampai sini jelas untuk baptisan? Ada pertanyaan? Saya kira angkat tangan, ternyata angkat tas. Iya. Kalau yang baptisan ini double sama yang tadi ngitung. Oh beda. Double ya apa? Double, jadi maksudnya tadi kan waktu kebagian mulai kan sudah stop yang ngitung gitu kan. Altar call. Oh telecounter. Nanti langsung baptisan. Oh enggak, setelah telecounter kita selesai kumpul, ya kan, terus kemudian dibagi untuk altar call. Nah setelah altar call kan, altar call selesai. Altar call maju didoakan, kita kelar selesai toh. Nah itu kita kembali lagi ke ketua, mungkin kumpulnya di daerah Stolor mungkin gitu kan. Nah nanti dari situ kita akan dibagi untuk pertama poinnya, meeting poinnya, titik-titiknya untuk send it. Dan juga nanti akan dibagi juga untuk yang mendata gitu. Jadi setelah telecounter ada altar call, ada baptisan. Kalau yang
front desk ya front desk terus. Oh iya, front desk sudah dari awal sampai akhir ya di front desk gitu. Sama kayak installer, dari awal sampai akhir ya di installer. Oke, jelas semua ya? Oke, berikutnya. Nah ini, sign it. Tadi dikatakan sign it tadi. Yang pertama, volunteer berdiri di lokasi sign it. Dan sign it diangkat agar terbaca jemaat. Jadi, kalau sign it itu kalian megang sign it gitu ya. Nggak ada di sini sign it gitu ya. Sign it itu kalau dipegang jangan cuma gini. Ini anggap aja kotak gitu ya. Nah ini dah. Gitu. Jangan megang cuma gini doang gitu. Dari sini Tapi, ya. oh gitu ya. Nggak usah. Tapi diangkat gitu kan. Diangkat. Jadi jangan cuma gini. Kelihatan nggak kalau ada jemaat lalu lalang? Nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan kalau jemaat lalu lalang kita cuma ngangkat gini doang. Tapi yang benar diangkat sampai ke atas gitu ya. Tetap ke atas gitu. Capek namanya pelayanan, oke? Terus kemudian runner. Nah, runner ini tugasnya adalah siaga di lokasi sign it. Kemudian menempelkan stiker biru ke lengan peserta baptis. Biru. Terus kemudian mengantar peserta baptis ke area pendataan. Jadi ada yang standby, ada yang runner, yang ada yang nganter gitu ya. Oke. Jelas ya? Runner tahu ya? Nah, tahu ya? Jadi mereka yang nganter, lari gitu ya. Ibaratnya lari, nganter ke tempat baptis. Berikutnya, oke, baptisan operator pendataan. Jadi setelah kita tadi megang sign in, terus kemudian kita data, ya kan? Terus kemudian, kita antar, kemudian kita data, gitu kan? Kemudian siaga di area pendataan, di mana nanti akan dikasih tahu di daerah baptisan pokoknya. Terus kemudian yang kedua, seperti tadi ya, usia 12 sampai 17 tahun perlu didampingi orang tua untuk mendatangi form izin bermaterai 10.000. Yang ketiga, jika punya akun, maka peserta baptis diarahkan download dan login GMS Apps. Lalu mengisi GMS Church Apps baptisan hingga QR code muncul. Jadi nanti semua akan kalau bisa yang data itu dari HP jemaat. Itu ya. Jadi kita cuma memandu aja. Terus yang keempat, jika belum punya akun, gunakan sistem submit. Volunteer membantu mengisi di ini seperti gitu ya, baca sendiri ya. Operator memeriksa apakah sudah data masuk melalui ini gitu ya, udah, gitu kan. Terus kemudian yang kelima, jika tidak ada internet, gunakan form manual. Atau kalian kalau baik hati mau dikasih tethering boleh, gitu ya. Peserta baptis diarahkan ke tim FLC. Nanti akan ada tim FLC. Tim FLC adalah tim yang mengurus baptisan. Jadi setelah kita tugas kita itu cuma sampai mendata. Setelah itu diserahkan ke tim FLC. Sampai sini jelas? Baptisan ya? Jelas? Oke. Berikutnya. Mas mau selesai nih, siap-siap ya ini ya. Terus welcome launch ini adalah job desk kita juga setelah kita baptisan. Nah ini kalau nanti sebelum kamu tanya tak jawab dulu ya. Welcome launch kapan tugasnya? Bareng sama baptisan. Nah jadi tidak mau orang baptisan nggak mungkin jaga di welcome launch gitu ya. Sebelum tanya tak jawab dulu. Terus kemudian loginnya. Nah ini welcome launch itu nanti akan loginnya ini ya. Tuh nanti jadi kita masuk nanti di grup itu pasti nanti kalau ada yang tahu nggak ngerti tanya aja linknya. Kemudian yang kedua, membantu mengisi form Connect Me sesuai data dari form. Oh iya, sebelum ini kalian tahu posisinya welcome launch di mana? Tahu ya? Ada yang nggak tahu? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Tahu berarti ya, tahu semua ya. Nah jadi nanti dari situ kita masuk, kemudian kita akan buka link tadi dan kita akan ngisi nama, alamat, ya dong, umur. Gitu kan, tujuannya apa? Supaya jiwa-jiwa baru ini bisa tertanam, bisa di-sharekan ke ciki-ciki di lokasi mereka masing-masing. Terus kemudian yang ketiga, kota domisili wajib diisi sesuai tempat pendataan, kecuali ada permintaan lain yang disampaikan oleh tim welcome launch. Nah ini nanti itu kalau ada request, kalau ada request ya diisi sesuai pendataan, sesuai yang. Jadi nanti welcome launch, tim WL itu akan mengisi form manual dulu gitu.
form putih kecil gitu. Nah dari situ nanti akan dikumpulkan, diserahkan ke tim DM. Dari tim DM nanti akan tim DM yang akan menginput melalui link ini, gitu ya. Jadi makanya dari situ akan dari kertas putih itu akan muncul yang nama, alamat semuanya itu nanti itu dari situ kita akan masukkan ke link. Jelas? Yang keempat, alamat domisili diisi lengkap beserta kota aslinya. Dan yang kelima, kertas pendataan di Welcome Lounge tidak boleh keluar dari area Welcome Lounge dan harus dikembalikan kepada tim Welcome Lounge ya. Jadi setelah kita dikasih kertas putih manual itu, form manual namanya, itu kita input di link tadi. Setelah kita input, kertas itu dikembalikan ke tim Welcome Lounge. Jangan dikembalikan di saku gitu ya. Jangan, jadi tetap mereka akan harus punya data juga. Jadi setelah kalian isi, kemudian dikembalikan ke tim WL. Oke, berikutnya. Habis ya? Oh, masih ada. Oke, ini kayaknya yang terakhir ya, bener ya? Yang terakhir ya? Oh, video. Oke. Ya ini, jadi ini yang event-event yang sangat luar biasa, Jadi ticketing verification cakupan pelayanan. Jadi ada namanya scan operator dan ada namanya crowd control. Itu belum. Nah, scan operator ya kan, tujuannya kita scan apa? Mendata jemaat yang menghadiri acara dengan scan tiket jemaat. Kalian sudah tahu lah ya kalau ini ya. Kalian juga udah pernah pesen tiket kan? Di scan juga pernah kan? Ya kayak gitu. Nanti kita akan scan, bukan kalian menyerahkan tiket. Ya, sekarang giliran kalian yang melayani jemaat. Terus kemudian crowd control, tugasnya adalah mengatur kelancaran dan ketertiban antrian jemaat untuk menuju ruang ibadah atau melalui scan tiket. Jadi gampangannya ngatur supaya barisannya rapi, supaya masuknya di scan itu juga nggak ribet, nggak mepet-mepet, jadi ada jaraknya. Akan misalnya nih, kalian pernah lihat nggak ada yang scan operator itu ada 5 orang contohnya gitu kan. Satu tugas kontrol adalah oke, ini kosong sini, ini kosong sini. Nah itu juga termasuk tugasnya sisi crowd control ya. Selain mengatur ketika jemaat masuk, juga mengatur di mana jemaat akan scan tiketnya. Oke? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada ya? Oke, berikutnya scan operator, job desk-nya kayaknya sudah gampang ya kita ngomongnya ya. Mengarahkan jemaat berdiri sebatas yang ditentukan ya. Kayak ini wes gampangannya masih tahu ya, pernah ngalamin hal-hal ini kayak gambar gitu kan. Jadi scan QR code jemaat sesuai tahap berikut. Pastikan QR code jemaat ada real time, jadi bukan screenshot. Kita harus ketika kita scan kita harus lihat itu nanti akan beda, nanti kan akan ada bedanya kok antara screenshot sama real time. Kemudian scan QR code hingga muncul tombol submit gitu kan. Tombol submit ditekan dan pastikan sudah berhasil. Nah ini kadang-kadang kita riskannya di sini. Riskannya kenapa? Kita belum submit tapi sudah next. Belum submit cuma scan doang. Submitnya mungkin karena rame gitu ya. Tombolnya submit misalnya di sini gitu kan. Kita keliru mencet di bawahnya, tek gitu kan. Akhirnya nggak submit. Next berikutnya kita back lagi gitu kan. Akhirnya nggak ke input gitu. Jadi ketika kalian submit pastikan itu benar-benar submit. Jangan sampai kepencet bawahnya atau atasnya gitu. Nangkep ya. Jadi tombol submit itu kalian benar-benar pencet. Kemudian mempersilakan jemaat melalui jalur masuk ruang ibadah. Jadi setelah disubmit silahkan masuk gitu. Yang ketiga, seusai melayani jemaat, mengarahkan jalur jemaat ke samping kiri atau kanan melewati belakang operator dan bisa mengangkat tangan sebagai kode kepada CC bahwa siap melayani jemaat berikutnya. Yang tadi kita katakan ya, kalau kita udah scan, kita angkat tangan, kosong gitu kan, next gitu, kosong kayak gitu. Bila terjadi kendala harus segera hubungi ketua tim yang bertugas. Jadi kalau misalnya di scan nggak bisa atau mungkin di scan ini sudah double gitu kan. Kadang-kadang kalau udah di scan kita nggak bisa scan lagi. Ya itu kita lapor ke ketua.
Oke, bukan kita udah di scan silakan pulang, nggak gitu ya. Jadi udah di scan lapor ke ketua, cari solusinya gimana ya supaya bisa ikut ibadah juga, bisa ikut event juga. Oke, berikutnya crowd control. Job desk-nya adalah yang pertama bekerja sama dengan tim usher untuk membangun jalur antrian sesuai layout. Jadi ini yang harus kita tektokan sama tim usher, kita harus sepakat, kita kan satu tim pelayanan gitu ya. Ketika kita jadi CC, ya kita sama-sama membangun bonding yang supaya kita ini pelayanan itu sukacita gitu loh. Bukan pelayanan semakin enggak enak jalurnya gini, enggak enak jalurnya gini gitu. Terus kita intinya sepakat dulu gimana kita membangun jalur antrian itu yang baik, yang enak buat jemaat, buat ibadah, buat melayani Tuhan. Oke, yang kedua, menetapkan sign aid yang diperlukan di area jalur antrian beserta dengan penempatannya. Jadi nanti akan ada sign aid yang mungkin ditaruh di daerah antrian gitu. Dan yang ketiga, memastikan bahwa jemaat yang masuk di jalur antrian sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, memastikan bahwa flow jemaat lancar dan tidak ada gangguan, memastikan jemaat tetap menjaga jarak sekalipun di dalam jalur antrian. Jadi kalau jalur antrian kelihatannya mereka desek-desekan gitu ya, ini aku gitu kan, terus depanku ini ada berdiri di sini gitu, kira-kira enak nggak? Depan lagi kayak mepet gitu, enak nggak lihatnya? Ngaturnya susah nggak? Susah gitu. Makanya kenapa kalau kita mungkin ada jarak satu langkah gini, nah ada jarak lagi dari satu langkah gini kan enak gitu. Oh ada jarak-jaraknya gitu. Jelas ya? Crowd control sampai sini jelas ya? Oke? Ini nanti tugasnya kebanyakan cowok ini, crowd control ini ya. Jadi harus benar-benar paham betul. Kemudian 4, memastikan bahwa flow jemaat lancar dan tidak ada gangguan. Sudah ya tadi ya. Memastikan jemaat tetap menjaga jarak sekalipun di sudah ya tadi ya. Memastikan jemaat mengikuti jalur antrian yang sudah ditetapkan hingga ke operator scan sebelum QR code habis masa berlakunya. Nah, jadi QR code itu ada masa berlaku ternyata. Jadi kalau misalnya ibadah mulai jam 4, itu mungkin jam 4 lewat 15 itu sudah hangus, pesen lagi kayak gitu. Kemudian membangun jalur keluar. Jadi setelah ibadah selesai, kita pertama crowd control adalah membangun jalur untuk jemaat bisa masuk ke ibadah. Kemudian yang terakhir setelah ibadah selesai, tugas crowd control adalah membangun jalur untuk jemaat keluar pulang. Jelas? Awal membangun jalur untuk masuk ke tempat ibadah, pulang membangun jalur untuk keluarnya jemaat. Nah, ibadah berikutnya ganti ibadah, dibongkar lagi jalurnya, ganti lagi untuk jalur masuk. Oke, jelas? Ya, oke. Berikutnya, kelar ya? Habis ya? Tinggal video ya? Oke, sampai sini jelas semua ya? Jelas ya? Oke, ya udah kita akan nonton video dulu. Agak lain. Langkah-langkah untuk melayani di stroller storage, tempat menitipkan stroller atau barang bawaan jemaat. Yang pertama, keluarkan handphone dan printer dari toolkit. Buka aplikasi GMS Ini handphone dari gereja ini. Stroller. Masuk bagian APPS. Di bagian volunteer ada stroller operator. Silakan memasukkan tempat ibadah, jam ibadah, dan juga ruangan penyimpanan stroller. Lalu tekan Nah, tombol itu ada stroller 1, stroller 2. Pastikan printer sudah menyala, lalu scan QR yang ada di printer. Ada icon berwarna merah muncul di sebelah tulisan operator, tandanya printer sudah siap digunakan. Tekan tombol scan QR code untuk memindai QR yang ada di jemaat. Tekan stroller atau big sesuai dengan barang jemaat. Berikan catatan bila perlu. Tambahkan rak penyimpanan barang tersebut. Kembali cek dan tekan print. Berikut A1 atau A2. Nah, ini ada 2. Ya kan ada stroller dan barcode-nya itu. Menandakan big. Stiker bagian atas ditempelkan pada stroller atau barang jemaat dan bagian bawah diberikan kepada jemaat untuk pengambilan. Pastikan stiker menempel dengan baik di stroller atau barang jemaat dan meletakkan barang sesuai dengan nomor rak yang Anda tulis di catatan. Berikutnya, untuk pengambilan barang, akan dipastikan kembali kode label yang sama dengan yang diberikan jemaat. Cabut label yang ada di stroller atau barang jemaat dan tetap membantu jemaat selama menerima barang dengan baik atau membuka stroller dengan baik. Kita juga perlu mengetahui bagaimana cara jemaat menitipkan stroller. Jemaat bisa scan QR yang tersedia
media atau menuju ke aplikasi GMS Church. Masuk ke bagian APPS, scroll ke bawah. Nah, ini scroll ke bawah. Ada stroller Nah, storage. stroller Cuma storage. memilih jumlah barang yang akan dititipkan, lalu tekan submit. Setuju pada syarat dan ketentuan, akan muncul QR code yang siap di-scan oleh operator. Demikianlah tutorial melayani di stroller storage. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ini sebentar ya. Berikut cara menjalankan aplikasi Telecounter. Masuk ke aplikasi Telecounter, masukkan QR melalui tombol di ujung kanan, tekan tombol galeri, tekan tombol titik 3, tekan tombol cari, masukkan QR telecount yang sudah diberikan oleh ketua tim. Pilih gate atau pintu sesuai yang ditugaskan melalui tombol yang ada di tengah. Pastikan tanggal ibadah dan jam ibadah adalah yang benar. Jika sudah, tekan tombol plus untuk menambahkan jumlah jemaat. Pastikan jumlah bertambah sesuai dengan ketukan tangan Anda. Apabila ada jemaat keluar dari gate atau pintu, silakan tekan tombol kurang. Oke, sudah ya. Ya, tadi jelas ya, video tadi ya, ada stoller 1, stoller 2, kemudian ada barcode-nya itu dikasihkan, ditaruh di stoller, yang angka kasihkan ke jemaat. Kalau ada jemaat yang nggak paham, nanti itu yang harus kita ajarkan nanti, di scan 1, 2, 3, terus dia akan muncul barcode. Nah, terus kemudian ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan gini, itu apa baggage? Kan ada stoller tuh, ya kan? Terus ada yang sampingnya ada baggage. Itu adalah yang bawa tas biasanya. Itu kalian ketik tas, gitu kan? Ketik baggage itu yang mungkin yang bukan stoller ya, intinya yang bukan stoller lah ya. Kalian ketik di situ biar enak. Oh, ini beda barangnya, pasti tahu. Itu jarang sih orang bawa baggage itu jarang dititipin. Oke, itu aja ya. Jelas semua ya? Jelas. Oke, tak serahkan sama Hendry. Ini apa Hendry ya? Oh, Helen dulu. Oke. Thank you. Saya kembali lagi. Gimana? Trainingnya gimana? Jelas ya? Sangat